Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Miftahun Nikmah dengan NIM 932131219 dan kawan saya Fahdina Musyafatul Husna dengan NIM 932131319. Herbert Spencer lahir di Derby, Inggris pada tanggal 27 April 1820 atau pada masa Victorian. Dia tidak dididik di bidang seni dan humaniora, tetapi lebih dididik di bidang teknis dan praktis. Pada tahun 1846, Spencer mulai melanjutkan studinya sendiri dan mulai menerbitkan karya-karya ilmiah dan politis. Sifat atau pemikiran Spencer yang paling menarik adalah ketidaksediaannya membaca karya orang lain. Dia mengabaikan ide-ide yang tidak sesuai dengan ide-idenya. Pada tahun 1850, dia telah menyelesaikannya karya utamanya yang pertama yaitu Social Static. Ide-ide Herbert Spencer begitu berpengaruh pada tahun-tahun awal sosiologi Amerika. Auguste Comte. Nama kepanjangannya Isidore Marie Auguste François Xavier Comte atau disebut dengan Bapak Sosiologi Dunia. Riwayat pribadi, dia dilahirkan di Paris, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857. Beliau adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi. Kehidupan Auguste Comte. Comte lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis. Setelah bersekolah di sana, ia melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique di Paris. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Caroline Mézin. Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah sehingga pada tahun 1826 dia dibawa ke rumah sakit jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Mézin dan ia mengerjakan kembali apa yang lalu direncanakan. Namun sayangnya ia bercerai dengan Mézin pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui. Saat-saat di antara pekerjaan kembali, rencananya sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Les Cours de Philosophie Positivistique pada tahun 1844. Comte menjalin kasih dengan Clotilde de Faux dalam hubungan yang tetap platonis. Setelah Clotilde wafat, kisah cinta ini menjadi quasi-religius. Tak lama setelahnya, Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Système de Politique Positive. Pemikiran Auguste Comte. Salah satu sumbangan pemikirannya terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman teologis. Zaman teologis adalah zaman di mana masyarakat mempunyai kepercayaan magis, percaya pada roh, iman serta agama, dunia bergerak menuju alam baka, menuju ke pemujaan terhadap nenek moyang, menuju ke sebuah dunia di mana orang mati mengatur orang hidup. Zaman metafisika yaitu masa masyarakat di mana pemikiran manusia masih terbelenggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Zaman positivis yaitu masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah.
Harriet Martineau, dijuluki sebagai First Woman Sociologist. Biografi beliau. Harriet Martineau lahir pada tahun 1802 di Inggris. Harriet Martineau dianggap sebagai salah satu sosiolog paling awal, seorang ahli otodidak dalam teori ekonomi politik yang menulis secara produktif sepanjang karirnya tentang hubungan antara politik, ekonomi, moral, dan kehidupan sosial. Perjalanan hidupnya. Harriet Martineau terkenal dengan orang yang sangat kritis, bukan hanya membicarakan soal politik dan ekonomi saja, namun ia juga menentang perbudakan. Dia juga sangat kritis terhadap ketidaksertaan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh anak perempuan, dan pekerja miskin. Karya Harriet Martineau. Pada tahun 1835, ia menerbitkan Society in America, Retrospect of Western Travel, dan How to Observe Moral and Manners yang dianggap sebagai publikasi pertamanya berdasarkan penelitian sosiologis, di mana dia tidak hanya mengkritik keadaan pendidikan bagi perempuan, tetapi juga menyatakan dukungannya terhadap penghapusan perbudakan karena imoralitas dan inefisiensi ekonomi serta dampaknya terhadap kelas pekerja di Amerika Serikat dan di Inggris. Mungkin hanya ini presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.